Kamu juga adalah dewa bela diri. Ibumu juga adalah dewa bela diri. Bahkan pelayan wanita yang memijatmu adalah jenius tingkat 3S. Namun kamu justru membangkitkan bakat tingkat D terendah. Hal ini membuat kultivasimu jauh tertinggal dari teman sebayamu. Namun kamu sama sekali tidak peduli bahkan meremehkan. Karena sekalipun mereka berlatih seumur hidup, mereka hanya bisa datang ke rumahmu sebagai pengawal. Karena sejak lahir kamu adalah penguasa istana langit. Namun saat usiamu 38 tahun berbagai makhluk buas menyerang bumi biru. Ayahmu tewas dikepung makhluk buas dan keluargamu pun musnah sepenuhnya. Pada usia 60 tahun sistem pencuci dosa penjahat akhirnya datang. Namun saat itu kamu sudah tidak lagi mampu. Maka kamu memilih menentang takdir dan memutuskan untuk memulai ulang. Saat membuka mata lagi bukan hanya kamu kembali ke usia 18 tahun. Bahkan sistem pun aktif 60 tahun lebih awal. Di hadapanmu masih pelayan wanita yang memijatmu itu. Bertemu kembali dengan orang lama setelah 30 tahun. Dulu pelayan pribadimu tak tahan dengan perlakuanmu dan akhirnya pergi. Kini dirinya telah menjadi raja bela diri tingkat 8. Kamu sadar telah menyakitinya dan memutuskan untuk meminta maaf dengan tulus. Hadiah misi bakat tingkat dewa Kaisar Hitam. Kamu tidak menyangka pelayan di hadapanmu kelak akan menjadi raja bela diri tingkat 8. Bahkan lebih tidak menyangka hadiah misi adalah bakat tingkat dewa. Maka kamu segera meminta maaf. Huazi Yue, maafkan aku. Selama ini aku lebih buruk dari binatang. Bukan ini diatur jadi apa? Aku sungguh tulus menyadari kesalahanku. Dulu aku bukan manusia dan tidak memikirkan perasaan orang lain. Tolong beri aku kesempatan ini. Tidak apa-apa. Sebenarnya aku tahu tuan muda adalah anak baik, hanya saja emosinya besar. Selamat tuan rumah berhasil menyelesaikan misi sedang membagikan hadiah. Bakat tingkat dewa Kaisar Hitam. Memiliki tubuh abadi mampu menelan seluruh energi dan kekuatan spiritual, mengubahnya menjadi kekuatan sendiri dan secara alami menekan semua bakat. Detik berikutnya tingkat kultivasimu langsung mencapai tingkat 1 lapis 8. Saat kamu tenggelam dalam keterkejutan kekuatan baru ini. Tuan muda, apakah kita pulang sekarang? Atau main kaki sebentar lagi? Ini benar-benar terlalu biadab. Bagaimana mungkin seorang pria terhormat melakukan hal seperti ini? Lain sebentar saja, wajah Huazi Yu memerah dan bersiap melangkah lebih jauh. Tiba-tiba pintu ruang privat didobrak terbuka. Seorang pria masuk dengan langkah angkuh. Wah, tuan muda, mainnya cukup seru ya. Bagaimana kalau menukar pelayan wanitamu denganku? Su Zhengyang adalah adik pemilik tempat ini. Matamu sedikit menyipit. Di ibu kota masih ada yang berani bicara seperti itu padamu. Saat ini Su Zhengyang jelas tidak tahu siapa dirimu. Dia hanya mengira kamu playboy pemboros biasa. Kau tahu siapa pemilik tempat ini? Cepat pergi, kalau tidak selamanya kau tidak bisa masuk. Kata-katanya belum selesai tubuhnya sudah terlempar. Su Zhengyang yang jatuh ke tanah langsung tertegun. Ada yang berani memukulku di sini. Sebenarnya aku tidak ingin bertindak, tapi jika Ziyu menamparmu aku takut kau menikmatinya. Lagi pula yang tiba lebih dulu dari tamparan adalah aroma samar dari ujung jari gadis itu. Tuan muda sedang melindungiku. Meski dia hanya pelayanmu. Namun dia memiliki bakat SSS dan kultivasinya tentu tidak lemah. Dia dengan tajam menyadari sesuatu. Sejak kapan kecepatan tuan muda menjadi secepat ini? Lalu apakah kau tahu siapa aku? Sebenarnya dengan levelmu kau tidak berhak berbicara denganku. Tapi aku memberimu kesempatan untuk mencari mati melampaui kelasmu. Keributan ini sudah menarik perhatian orang di koridor. Banyak tamu mengintip. Gila, itu bukankah tuan muda kedua keluarga Su? Dia benar-benar dipukul. Tunggu, kenapa aku merasa orang yang memukul itu agak familiar? Su Zhengyang benar-benar marah. Dia bisa jelas merasakan kultivasimu hanya tingkat 1 lapis 8. Sementara dirinya sudah mencapai puncak tingkat 1. Tepat saat serangan berikutmu akan menghantam. Su Zhengyang mundur cepat dan nyaris menghindarinya. Untung saja bakatku adalah membaca pikiran. Aku bisa memprediksi gerakanmu. Sekarang kulihat bagaimana caramu. Kode super, kode super, kode super. Di dalam kepalamu langsung bergema kata-kata kotor tak terhitung. Sama sekali tidak memberi niat bertarung untuk diprediksi. Su Zhengyang belum sempat bereaksi sudah menerima 3 tamparan lagi. Jangan pukul lagi, jangan pukul lagi. Saat ini bukan hanya tubuhnya yang terluka parah. Mentalnya juga menerima hantaman berat. Tepat saat itu terdengar teriakan marah yang berwibawa. Berhenti. Mendengar suara itu kerumunan langsung memberi jalan. Seorang pria berwajah dingin melangkah besar mendekat. Dialah kakak Su Zhengyang, Su Hai. Awalnya dia datang untuk menyelamatkan adiknya. Namun setelah melihat jelas wajahmu, wajahnya langsung pucat. Sial, ini orang besar itu.
Kak, cepat selamatkan aku. Dia berani memukulku. Patahkan satu kakinya. Xiao Su, bukankah aku sudah bilang tidak boleh ada siapapun masuk ke ruanganku? Begitukah caramu bekerja, Xiao Su? Semua orang tertegun, bahkan Su Zhengyang pun tercengang. Terlihat kakaknya yang biasanya sangat berwibawa, justru berlutut dengan suara keras. Maaf Tuan Muda Ye, ini kesalahanku. Dalam sekejap seluruh tempat gempar. Gila Tuan Muda Ye, jangan-jangan dia itu, luar biasa, kena batu besar. Dia itu Ye Xiao Guo. Su Zhengyang akhirnya menyadari sesuatu, wajahnya langsung pucat. Cepat berlutut. Su Zhengyang segera berlutut di tanah, seluruh tubuhnya gemetar. Tahu kenapa aku memukulnya? Suhai mana berani mengaku dirinya tahu. Pasti karena adiknya tidak tahu diri. Dan mengganggu kesenangan Tuan Muda ini. Karena dalam hidupku paling tidak tahan melihat penindasan pria dan wanita. Begitu melihat adikmu bersikap seperti itu, aku langsung emosi. Semua orang langsung tertegun. Bukan kamu juga melakukan hal itu setiap hari? Kamu masih berani berkata begitu? Dahi Suhai penuh keringat. Biasanya cukup dengan beberapa kata manis dan sedikit keuntungan. Tuan muda ini biasanya malas mempermasalahkannya. Kali ini juga pasti sama. Memikirkan itu, Suhai segera memaksakan senyum. Tuan muda Ye, adikku buta mata telah menyinggung Anda. Begini saja setiap kali Anda datang ke klub kami saya berikan kartu hitam tertinggi. Semua konsumsi gratis dan ruang VIP terbaik selalu tersedia. Pecundang boros ini paling suka datang bermain ke sini. Beri sedikit keuntungan pasti bisa menenangkannya. Serius, sebagus itu? Tentu saja, bukan hanya itu. Kau kira aku ini orang bodoh? Sekarang aku suruh kau melumpuhkan adikmu ini. Kalau tidak besok klub busukmu ini kujadikan toilet umum. Hanya kartu hitam ingin menyingkirkanku. Ayahnya pejabat mana yang tahan ujian seperti ini? Wajah Suhai langsung pucat. Si boros pencari kesenangan yang dulu mudah disuap dengan sedikit keuntungan. Hari ini justru begitu kejam dan tegas. Suhai mengertakkan gigi, matanya memancarkan niat kejam. Kalau terus begini bukan hanya klub ini. Keluarga Su pun bisa hancur. Dia menghantamkan telapak tangan ke dantian Su Zhengyang. Seketika lautan ki miliknya hancur. Seluruh kultivasi Su Zhengyang musnah. Suhai masih tidak berani berhenti. Ia segera menamparkan dirinya sendiri dengan keras beberapa kali. Tuan muda Ye, mohon ampuni aku. Ingatkan keluarga Su jangan bertingkah berlebihan. Ibu kota tidak membutuhkan keluarga yang lebih arogan dari keluarga Ye. Setelah berkata demikian, kau membawa Hua Ziyu yang matanya berbinar lalu pergi. Suhai berlutut di tempat, tubuhnya basah oleh keringat dingin. Tuan muda besar keluarga Ye ini telah berubah. Kau dan Hua Ziyu keluar dari pintu utama. Sebuah supercar merah gelap sudah terparkir di depan. Detik berikutnya mobil itu mengaum seperti binatang dan melesat ke malam. Di dalam mobil Hua Ziyu akhirnya angkat bicara. Tuan muda sepertinya sudah berbeda. Berbeda di mana? Dulu Tuan muda sama sekali tidak mungkin menamparkan Su Zhengyang tingkat puncak tahap 1. Sudahlah, pijat bahuku saja. Tapi tanganku agak pegal. Bukankah masih ada kaki? Setengah jam kemudian di kediaman keluarga Ye. Supercar perlahan berhenti di depan sebuah istana megah. Namun sebelum mereka turun, teriakan marah yang kasar terdengar dari dalam rumah. Ku Ye Yuantian menganggap tidak punya anak seperti itu. 2 hari penuh tidak pulang. Kalau dia kembali akan kupatahkan kakinya. Suaranya mengguncang hingga genteng di dinding halaman bergetar. Mendengar ayahmu murka kau tak bisa menahan langkah. Pada saat itu teks muncul di hadapanmu. Saat memikirkan ayahmu yang telah tiada, hatimu perih karena belum sempat menunjukkan perubahanmu padanya. Tugas diterbitkan, hidupkan kembali Ye Yuantian. Dan dapatkan pengakuannya. Hadiah tugas teknik Dewa Matahari Hitam. Saat ini kau mendengar keributan di dalam rumah lalu terdiam. Bukan bro, aku belum mati. Tuan muda kepala keluarga sepertinya sedang marah. Bagaimana kalau kita menghindar dulu? Aku menghindari dia. Sekarang justru kesempatan terbaik menyelesaikan tugas. Maka kau langsung melangkah masuk dengan santai. Hua Ziyu terbelalak. Bukankah tuan muda paling takut pada kepala keluarga? Aula utama kediaman Ye. Ye Yuantian berdiri di tengah aula dengan wajah muram. Anak durhaka, kau masih tahu pulang. 2 hari ini kau pergi melakukan apa? Dia hampir mati karena marah. Bagaimana mungkin seorang dewa bela diri punya anak seperti ini? Aku pergi berlatih. Kau pergi minum lagi Apa yang kau katakan? Ye Yuantian yang hendak meledak tiba-tiba tertegun mendengar kalimat itu. Berlatih. 2 kata yang terasa asing. Kau sedang membual padaku. Aku lebih percaya makam leluhur meledak daripada percaya kau benar-benar berlatih. Ayah, aku benar-benar berlatih. Berhenti bicara omong kosong. Apa kau tahu berapa banyak orang mengadu sekarang? Mengatakan kau menindas pria dan wanita serta mudah mematahkan kaki orang. Apa? Siapa yang memfitnahku?
Biarkan aku menemukannya, pasti kupatahkan kakinya. Di atas kepala Ye Yuantian perlahan muncul sebuah tanda tanya. Saat Ye Yuantian hendak melanjutkan omelan, aura tubuhmu tiba-tiba bergetar. Gelombang energi tingkat 1 lapis 8 dilepaskan tanpa ditahan. Merasakan peningkatan kultivasimu, Dewa Bela Diri ibu kota ini tidak langsung senang. Pupilnya justru menyusut dan ia berdiri mendadak. Celaka makam leluhur. Di atas kepalamu juga perlahan muncul sebuah tanda tanya. Tugas selesai. Teknik Dewa Matahari Hitam. Di aula utama keluarga Ye, dua orang saling menatap. Ye Yuantian menarik napas dalam, lalu menggunakan kesadaran ilahi yang kuat menyapu arah makam leluhur keluarga Ye. Setelah memastikan tak ada keanehan, ia pun tenang. Kau benar-benar pergi berlatih. Tapi mengapa kultivasimu meningkat sebanyak ini? Ini baru 2 hari. Ayah, 2 hari ini aku terus menyendiri berlatih keras. Menyendiri di tempat pijat dan bernyanyi. Kau bergumam dalam hati, ternyata ini pun ayah tahu. Sebagai ayah, Ye Yuantian tentu sangat mengetahui keberadaanmu. Tapi anaknya sendiri malah menyepi di tempat seperti itu. Pijat kaki juga disebut jalan kultivasi. Kau tak kuasa menghela napas. Sambil melirik teknik baru yang baru kau peroleh, Matahari Hitam Pekat. Matahari Hitam Pekat setelah dilatih darahnya dapat menyembuhkan semua luka. Api hitam mampu memusnahkan segalanya. Jika mencapai puncak bahkan bisa memengaruhi jalur matahari. Memang layak disebut teknik tingkat dewa. Seharusnya tugas sistem untuk menghidupkan kembali Ye Yuantian sangatlah sulit. Tak disangka Ye Yuantian di dunia nyata sama sekali belum mati. Langsung menjadi jauh lebih mudah. Saat ini Ye Yuantian masih setengah percaya. Ia terlalu mengenal putranya sendiri. Bakat tingkat D seharusnya berlatih seminggu pun belum tentu menembus tingkat 1 lapis 8. Tiba-tiba Ye Yuantian teringat sesuatu, wajahnya berubah. Kau tidak memakai pil peningkat kultivasi secara paksakan. Pil semacam itu memang bisa menaikkan tingkat sementara. Tapi akan merusak fondasi dan tidak sebanding. Ayah, apa yang ayah bicarakan? Apa di mata ayah aku terlihat seperti sampah yang hanya tahu bersenang-senang? Apa ayah masih belum mengenal diriku sendiri? Kau diam-diam memaki kekacauan kehidupan lalu yang terlalu sulit dibersihkan. Akhirnya kau memutuskan untuk berbohong. Ayah, sebenarnya bakatku berevolusi. Pupil Ye Yuantian langsung menyusut. Setelah sadar ia segera mengangkat tangan dan menekan bahumu. Energi spiritual yang besar langsung menyusuri meridian tubuhmu. Ekspresi seriusnya langsung membeku, digantikan oleh keterkejutan yang tak bisa disembunyikan. Bagaimana mungkin sekuat ini? Ye Yuantian tentu tahu bakat bisa berevolusi. Namun kondisimu sudah sepenuhnya di luar nalar. Seperti semut berubah menjadi naga raksasa yang terbang menembus langit. Ayah, kalau masih tidak percaya, bagaimana kalau aku berlatih sekali di depan ayah? Ye Yuantian menarik napas dalam-dalam dengan tatapan rumit. Ini pertama kalinya ia menatapmu dengan pandangan seorang jenius. Menatap anak yang dulu dianggap tak berguna itu. Dia tiba-tiba menjentikkan jarinya. Ruang terdistorsi dan pemandangan sekitar langsung berubah. Dalam sekejap ayah dan anak sudah berada di sebuah ruang kultivasi. Energi spiritual di sekeliling begitu pekat, hampir mencair dan mengalir di udara. Energi spiritual di sini bahkan 100 tahun pun tak akan habis kau gunakan. Cukup naik 1 tingkat saja maka aku akan percaya padamu. Sebenarnya Ye Yuantian sudah lama percaya. Dia hanya ingin melihat langsung caramu berkultivasi. Kau tak banyak bicara, langsung duduk bersila dan menjalankan Matahari Hitam Pekat. Dalam sekejap api hitam meledak dari dalam tubuhmu. Seperti naga iblis dari jurang bangkit dan menyapu seluruh ruang kultivasi. Api ini apa sebenarnya? Teknik apa ini? Bahkan dia sendiri belum pernah melihatnya. Api hitam itu seperti binatang buas yang rakus. Dengan gila melahap energi spiritual di ruang kultivasi. Lalu berubah menjadi arus dahsyat yang masuk ke tubuhmu. Setelah itu tingkat kultivasimu melonjak liar. Tingkat 1 lapis 9, tingkat 1 puncak. Ye Yuantian melongo ini baru beberapa detik. Dan pada saat ini kultivasimu masih terus meningkat. Tingkat 2 lapis 1 lapis 2 lapis 3. Hingga akhirnya kecepatan peningkatan mengerikan itu perlahan berhenti. Orang tua, bagaimana menurutmu? Kau sialan dirasuki orang lain ya? Anak kandungku cuma 2 hari duduk di tempat hiburan. Abis itu langsung jadi jenius. Kemudian Ye Yuantian tiba-tiba teringat sesuatu lalu menepuk tangan. 3 sosok muncul secepat bayangan hantu. Ketiganya berpakaian hitam dan semuanya adalah ahli tingkat 3. Kepala keluarga. Saat mereka mengangkat kepala dan melihatmu, terselip kilatan meremehkan yang sulit disadari di mata mereka. Tuan muda, lagi pula reputasimu diketahui semua orang. Tak ada yang menyukai orang sepertimu. Kau dengan tajam menangkap rasa meremehkan di mata mereka. Pada saat itu tiba-tiba muncul tulisan sistem di depan mata. Kau bertemu kembali dengan mantan pengawal keluarga. Kini mereka semua telah menjadi ahli tingkat 8.
Terhadapmu sebagai tuan muda mereka sudah lama kehilangan rasa hormat. Tugas dirilis merebut kembali rasa hormat mereka. Hadiah tugas bakat tingkat dewa-dewa guntur. Kilatan cahaya tajam melintas di matamu. Biarkan aku melihat dirimu yang telah terlahir kembali. Ketiga orang ini semuanya adalah jenius yang mampu bertarung melampaui tingkat. Jika bergabung mereka bahkan bisa mengalahkan tahap akhir tingkat 3. Ye Yuantian tahu kau tak mampu mengalahkan mereka tapi dia ingin melihat batas anaknya. Ketiga pengawal saling berpandangan jelas memahami maksudnya. Kesempatan mengajari tuan muda pemboros seperti ini tidak datang setiap hari. Tuan muda mohon maaf jika kami lancang. Meski kata-katanya sopan tatapan mereka jelas berkata, siapa yang tak tahu betapa lemahnya dirimu mari kita lihat berapa jurus kau bisa bertahan. Kalian, tidak puas. Ketiganya tertegun sebelum sempat bereaksi. Aura kaisar hitam milikmu meledak hebat. Tanah retak sosokmu langsung menghilang. Pengawal terdepan pucat ketakutan belum sempat bereaksi. Tenggorokannya sudah dicekik oleh telapak tangan yang memancarkan hawa panas. Dua lainnya melihat itu langsung bergerak untuk menyelamatkan. Namun saat itu tekanan kaisar menekan bak gunung runtuh. Berlutut, wajah mereka berdua seketika memucat. Kaki mereka tak terkendali hingga berlutut ke tanah.